Teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Makasih. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi semuanya. Ini aku bangun pagi-pagi banget ya. Diawalin dengan nyuci baju plus beres-beres. Mau nyiapin anak berangkat study tour. Seperti biasa ya teman-teman, aku bangunnya pagi-pagi banget jam 3 teng. Karena nanti kalau bangunnya jam setengah 4 itu udah telat sayang. Alasannya jam 4 teng anakku sudah harus berangkat ya. Ini udah aku siapin, ada snack, ada tisu, ada minyak angin, charger HP. Takutnya nanti kelupaan, jadi harus diceki-ceki lagi. Nggak lupa juga pakaiannya. Sebenarnya untuk pakaian dia udah atur sendiri ya, cuman aku harus cek lagi, takutnya ada yang ketinggalan gitu loh. Nah ini kan untung aja diingetin sendalnya belum dimasukin. Biasalah anak gadis ya suka lupa, kadang kita orang dewasa juga suka lupa juga. Setelah semuanya sudah beres, barulah hatiku menjadi senang ya, menjadi tenang karena tinggal berangkat aja. Jarum jam sudah menunjukkan pukul setengah 4. Ya masih ada waktu ya, mumpung ada waktu aku mau masak ayam goreng aja buat mereka sarapan. Setelah Pak Su sudah sarapan dan aku sudah nyiapin bekalnya juga, lalu anakku diantarin deh bareng sama abinya. Di sini aku nggak bisa ngikut nganter ya karena ada adiknya juga yang masih tidur nyenyak. Besok pagi juga mereka harus berangkat sekolah pagi-pagi sekali. Berhubung tempat sekolah anakku itu berdekatan dengan tempat kerja Pak Su, jadi Pak Su langsung aja berangkat setelah mengantarkan anaknya pergi study tour. Masya Allah nggak terasa ya, anak udah gede aja, udah gadis. Perasaan baru kemarin deh masih digendong. Bye-bye para kesayangan, semoga selamat sampai tujuan ya dan balik rumah dengan selamat juga. Doa Umi menyertai kalian. Setelah mereka berangkat, aku mau lanjutin lagi nyuci untuk yang kedua kalinya. Ini ronde kedua, ronde pertama udah aku keluarin ya. No, lihat no, udah rapi alhamdulillah. Cuman panci-pancinya aja yang belum aku rapiin karena itu masih ada isinya. Sementara itu si kecil masih bobo pulas. Alhamdulillah dapat video kiriman dari Pak suami bagaimana proses keberangkatan anak-anak untuk pergi study tour ya. Tadi sebelum berangkat aku sudah pesan minta tolong divideokan supaya aku juga yang di rumah bisa lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat. Semoga selamat sampai tujuan tanpa kekurangan satu apapun ya, dan kembali juga dalam keadaan sehat. Segala sesuatunya serahkan kepada Allah ya, karena kita manusia hanya bisa berusaha dan selebihnya bisa bertawakal. Oke, sekarang kita kembali lagi ke aktivitas rumahan ya. Sekarang sudah pukul 6:10 menunjukkan waktunya berangkat sekolah. Ini anak aku sarapan sambil nonton kartun. Setelah dia sarapan, aku langsung anterin berangkat sekolah. Semua anak-anak udah aku anterin sekolah ya, cuman tidak aku record aja supaya waktunya lebih singkat. Nah ini sepulang dari nganterin anak-anak sekolah, aku lanjut jemur-jemur baju dulu. Kalau tugas mengantar sekolah sudah selesai, nah waktunya kita para emak-emak untuk beberes di rumah. Rasanya lega banget kalau mereka udah pada berangkat, karena kalau kita lagi beberes ada yang ganggu gitu, kayaknya gimana gitu. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kok jemurnya di teras sih nggak di luar aja? Iya, ini kan nggak ada airnya, udah dikeringin, jadi aku tinggal angin-anginin aja. Kecuali kalau cucian aku cuci pakai tangan baru ya. Ini tiang aku keluarin, aku gotong-gotong. Maklum lah ya kalau di tempat aku ini kalau sudah jam 5 pagi itu airnya suka nggak ada. Maksudnya volume airnya itu sudah sangat sedikit sekali dan ngalirnya itu cuman di keran depan. Sedangkan untuk keran cucian itu udah nggak bisa naik lagi. Itulah salah satu alasan aku kenapa aku kalau ada cucian banyak harus bangun pagi-pagi sekali sekitar jam 3-an atau setengah 4 ya, karena kalau jam segitu itu airnya deras banget. Kalaupun aku kebangun pas jam 5 subuh itu masih bisa nyuci, cuman udah nggak bisa bilas lagi, jadi airnya itu harus dituang-tuang secara manual ke dalam mesin cucinya. Repot banget kan?
Ya mau bagaimana lagi ya, karena aku tuh belum punya tandon, jadi harus repot-repot dulu, nggak apa-apa ya. Kuatin doanya dulu ya, minta sama Allah supaya doa-doa aku segera dikabulkan. Sekarang nikmatin aja dulu segala prosesnya dan syukuri apa yang sudah Allah kasih ke kita. Setelah selesai jemur di teras samping, ini aku lanjut jemur lagi di garasi mobil ya. Karena di sini tempat jemuran aku gelantung-gelantung. Alhamdulillah akhirnya jemur-menjemur sudah selesai ya. Sekarang aku mau lanjut lagi ke bagian sapu menyapu. Ini anak aku yang paling bontot udah pulang sekolah ya. Tadi udah aku jemput. Nah sambil dia leha-leha sambil nonton, mendingan aku capcus buat sapu-sapu dulu. Aku mulai sapu-sapunya dari belakang dulu ya, tadi dari dapur terus ke kamar aku. Nah lanjut lagi ini ke ruang tamu. Emang lah ya, kerjaan mama itu nggak ada habisnya, dari melek mata sampai nutup mata lagi. Semangat terus buat emak-emak para konten kreator yang harus pintar berbagi waktu ya. Maaf ya teman-teman kalau voice note aku agak-agak berisik sedikit karena di samping rumah juga ada tetangga yang lagi benerin rumahnya. Ini sebenarnya ruang tamu ya teman-teman, tapi aku jadiin sebagai ruang keluarga saja, tempat kita kumpul-kumpul. Karena ukurannya sempit, jadi kita memutuskan memindahkan ruang tamunya ke teras depan supaya lebih privasi aja ya. Takutnya ketika kita kumpul bersama keluarga tiba-tiba ada tamu datang. Nah jadi anak-anak bisa leluasa lenja-lenja di depan TV, dan kita para orang tua juga bisa leluasa untuk bercengkrama dengan para tamu. Semoga tema ruang tamu aku ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman yang sedang bermimpi untuk membangun rumah ya. Kecil tak apa, asal nyaman untuk kita huni ya. Karena besar kecilnya itu tergantung kita ya teman-teman. Yang penting kenyamanan dan ketentraman ya teman-teman. Rumah kecil atau besar itu tidak jadi masalah, yang penting selalu bersih dan rapi. Untuk ruang tamu yang dekat kursi tadi itu dulunya aku taruhin pot-pot bunga ya, banyak banget bunga aku. Sekarang udah aku pindahin ke depan semua ya, karena ribet juga mau bersih-bersihinnya itu loh, harus pindah-pindah ketika saat disiram. Mungkin buat teman-teman yang lagi nonton video aku ini, boleh lah ya menaruh ide-idenya di sini, di ruangan aku ini. Menurut kalian mana yang lebih bagus? Bunga asli atau bunga sintetik ya, dekat kursi di pojokan itu. Siapa tahu ide-ide kalian bisa menginspirasi buat aku ya teman-teman. Tidak terasa ya, sambil kita cuap-cuap, sapu menyapu aku akhirnya selesai juga ya. Oh ya teman-teman, abaikan saja akuarium yang ada di belakang aku ya, yang kotor dan sudah lumutan itu. Karena akhir-akhir ini Pak Su belum punya waktu buat bersihinnya, karena pulangnya agak larut ya. Mungkin malam Ahad nanti kalau sudah ada waktu libur, boleh ya kita bantu-bantu bersihin kolam ikan itu. Mari kita lanjut ke PR selanjutnya, yaitu PR membersihkan kamar anak-anak. Sesuatu banget ya aku kalau beresin kamar ini, karena kalau sudah beres tuh, nah itu cuman sebentar doang. Kalau pasukan sudah pulang dari sekolah, udah mulai acak adul lagi, nggak tahu kenapa ya. Apa kalian sama juga seperti aku? Berasa kerjaan kita dari pagi itu seperti sia-sia ya. Aduh. Ya mau gimana lagi ya, udah resiko pekerjaan dan resiko punya anak banyak kayak aku. Hahaha. Lah kok ngomel sih? Enggak, aku nggak ngomel, aku cuman curhat aja sama kalian. Tetap semangat ya buat diri kita dan buat emak-emak di luaran sana yang punya bocil-bocil masih kecil. Ini aku lagi masukin kasur bawahnya ke dalam ya, supaya ada leluasa aja, ada tempat buat bergerak. Setelah kasur bagian bawah sudah rapi, sekarang aku mau beresin bantal-bantal dan boneka yang ada di atas kasur ini.
supaya lebih terlihat rapi dan enak dipandang ya teman-teman. Walaupun kamar ini belum bisa dibilang estetik dan cantik. Setelah semua aktivitas aku sudah selesai, pekerjaan dan PR-PR rumah sudah selesai, saatnya aku duduk santai ditemanin anak tercinta. Ini kita lagi buka-bukain bungkusan jajan, mau dipindahin ke dalam toples ya, buat nyemil-nyemil sambil nonton aja. Oke, sampai sini dulu ya aktivitas aku hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nemenin aku beraktivitas seharian ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah subscribe channel aku ini ya, supaya channel aku ini semakin berkembang dan aku semakin semangat buat bikin kontennya. Sampai jumpa di next video selanjutnya ya teman-teman. Bye bye.